Aman tak jaluk ide 3.000 ndi? Wis kanggo. Kang, balik nanti. Iki harus sida tak goleki lek iso teko kae to. Tak gitu pokoke. Ono kritik pokoke tenang dan kira jina iki. Foto balik kartu. APMBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, mungkin di awal kuliah setelah Lebaran, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selamat pagi. Mohon izin, ini saya backgroundnya ada lagu anak-anak ya, karena sambil ngajar sambil Apa-apa, Pak. ya, ngajar sambil ngomong. Kebetulan sih lagi berangkat jaga ke puskesmas, cuma berdua sama anak. Jadi tadi juga atau minum air putih segala macam lah, pokoknya udah. Nanti juga paling ada gangguan sedikit, saya mohon maaf. Memang yang jaga juga pulang kampung, tapi kan panjang ya pulang kampung, balik ke sininya lagi nunggu aman lah, nunggu pembatasan pembatasan untuk mudiknya ditarik ya atau dicabut. Kemudian kemarin juga alhamdulillah waktu kuliah terakhir ya kita Senin, jadi terus saya minta kalau mau pulang dari awal, takutnya kan memang kondisinya nggak memungkinkan juga secara kesehatan dan sebagainya, jadi hanya pulang duluan, datangnya juga belakangan. Mau membatalkan kuliah tapi ya nggak bisa karena minggu terakhir ya, jadi ya udahlah kita cobalah untuk yang ini, kita coba maksimalkan apa yang ada di untuk yang hari ini. Saya juga kemungkinan sampai dengan jam 9 ada rapat juga terkait dengan aset K3S, jadi mungkin saya nggak sampai full ya. Oke, sebagai informasi awal, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa untuk ujian sifatnya penugasan, kemungkinan akan diberikan oleh lembaga 1 minggu sebelum pelaksanaan. Saya nggak tahu udah dibagikan atau belum. Intinya adalah pembuatan untuk analis pasar properti dan HBU-nya. Ya. Jadi nanti kemarin sudah saya berikan di sana contohnya, tapi ingat itu untuk aset komersil ya. Itu aset komersil. Jadi yang akan kalian nanti kerjakan adalah untuk aset residensial. Selain itu kalian bisa mencari juga literatur lain terkait dengan analis pasar properti beserta HBU-nya ya. Kalau misalnya ada literatur lain silahkan dipakai ya. Tapi di sana poin-poinnya apa aja yang bisa ada, A, B, C dan ada misalnya. Sebentar saya bantu istri saya dulu, motornya kayaknya mau blok. Ya, Pak. Ya sudah, jadi Bapak Asuh nih, Bapak Asuh ya, jadi cuma berdua nih sama anak saya. Ya, makasih nah. Semi di situ dulu ya. Ya. Oke, sebenarnya untuk yang pendekatan biaya di sana saya kalau nggak salah berikan ada 2 ya alternatif. Yang pertama terkait dengan DKPP, yang kedua ada satu form yang dipakai oleh teman-teman di pajak ya, form Excel-nya. Jadi di sana ada input
biaya material, biaya apa ya, semuanya kemudian biaya dimasukkan, nanti kita ketahuan misalnya nilai properti kita seperti apa. Dan komersialnya memang sifatnya sudah di lock ya, dikunci, kita cuma tinggal memakai saja kertas dan nilainya. Dan mereka memang modelnya seperti itu ya, untuk WP berapa, untuk penilai berapa. Nanti nak, ayah lagi ngajar dulu bentar ya. Nggak boleh. Ih, Nggak boleh. Nanti jauhnya mama sama apa? oke. Jadi sebagai pendahuluan ketika kita bicara pendekatan biaya, ya mohon maaf dalam ini mungkin akan banyak gangguan ya, Dalam pendekatan kalkulasi biaya sebenarnya secara umum sederhana ya, dalam teori sederhana sekali, karena kita hanya melihat kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membangun aset tersebut dikurangi dengan penyusutan. Dalam kata lain, yang kita biasa dengar ada NRC minus penyusutan ya. Dan itu memang menjadi rumus umum ketika kita melakukan pendekatan biaya. Nah, pendekatan biaya ya tadi ada faktornya, ada dua ya. Pertama terkait dengan NRC, kedua terkait dengan penyusutan. Jadi titik krusialnya juga dua tadi ya. Ketika kita bicara pendekatan biaya, seberapa tepat kita melakukan kalkulasi atas biaya itu menjadi satu hal yang memang perlu diperhatikan. Satunya lagi, seberapa tepat kita juga melakukan penyusutan. Makanya kalau kemarin dalam pendekatan data pasar, cari objek yang penyesuaiannya paling sedikit. Kalau ini cari objek yang ya, penyusutannya, kalau kemarin penyusutannya itu kalau ada pun itu cukup kecil. Ya dua ya tadi ya. Jadi untuk yang penyusutannya paling cukup kecil, maka nanti dia bisa lebih tepat ya dalam melakukan penghitungan nilai menggunakan pendekatan biaya. Dasar pemikirannya seperti apa sih secara umum kalau kita melihat ya? Kalau seorang pembeli yang paham terhadap aset, maka dia akan membandingkan aset itu kalau saya bikin sendiri misalnya. Berapa nilainya? Nah, nanti akan seperti itu. Dan terus kedua, bahwa kalaupun kita mau membeli sesuatu, sebenarnya komponen-komponen penyusunnya itu ada harganya di pasar. Ya. Jadinya sebenarnya kalaupun kita mau bentuk suatu properti yang baru, yang sama, itu kita pun punya kesempatan untuk membuatnya. Jadi itu basic idenya atau mungkin dasar pemikiran yang mungkin secara umum kita bisa pahami dalam melakukan pendekatan biaya. Nah, secara prinsip, kalau dilihat di sana, bentar. Jadi prinsipnya itu yang biasa dipakai adalah misalnya substitusi. Artinya ada barang A, ada barang B, pilih yang mana gitu kan. Terus HBU, ini High Base Use. Ketika kita bicara aset, ini sudah BU atau enggak, maka ketika kita mau merubah menjadi sudah BU, kira-kira cost berapa yang ada berapa, costnya ada berapa nih? Kira-kira costnya yang timbul akibat penyusunan HBU itu berapa? Itu supply and demand pasti ya, karena tadi kita menggunakan data komponen, maka ketika kita misalnya ada kelangkaan dalam semen, kelangkaan dalam apa, maka akan membuat energi kita akan naik. Hal lain pasti ya externality terkait dengan kebijakan dan sebagainya, misalnya ada aturan-aturan terkait dengan IMB ya, boleh dibawa terus mengenai dengan KLB, itu juga akan berpengaruh terhadap nilainya ya secara umum ya. Terus penerapannya apa saja sih ketika kita menggunakan pendekatan biaya? Ketika pendekatan biaya itu akan tepat misalnya ketika kita tahu bahwa pembangunan objeknya itu sesuai dengan HBU-nya, ya. Terus dia mempunyai karakteristik yang tipikal pada wilayah tersebut. Artinya sebenarnya tipikal dalam artian gini, syarat konstruksi antara satu dengan yang lainnya sama. Kayak kemarin saya sampaikan, kalau misalnya secara umum gitu, misalnya kalau kemarin ada dispute ataupun ada keraguan dari adik-adik, misalnya Pak saya mau pakai pendekatan biaya tapi saya nggak tahu nih dinding rumah saya pakai apa gitu kan.
kelazimannya kita lihat, kelazimannya pakai apa, bata merah atau pakai hebel pada tahun tersebut. Nah, kita bilang tipikalnya seperti apa. Ya. Jadi mungkin nggak harus kita harus bongkar tembok kita ya, nggak dimarahin sama bapaknya. Kenapa? Mau lihat konstruksinya seperti apa, lihat beton atau apa misalnya. Tapi tipikalnya seperti apa di sana. Jadi kita bisa melihat, membuat satu generalisasi ya. Terus objek penilaian juga bisa sebagai objek dengan penggunaan khusus, misalnya bendungan dan sebagainya. Ya, karena memang secara umum dipakai ya kayak bendungan itu datanya kan nggak ada juga di sana ya. Terus secara khusus misalnya bandara dan sebagainya. Dia akan punya spek yang sangat berbeda jauh dengan aset-aset lain, walaupun sama-sama bendungan, sama-sama bandara, tapi biasanya antara satu bandara dengan bandara lain secara konstruksi beda. Terus untuk jenis misalnya pesawat yang mendarat juga berpengaruh terhadap konstruksi perkerasannya, sebagai contoh ya. Terus yang satunya lagi adalah tersedia data untuk menilai komponen ya. Jadi komponen objek penilaiannya karena kita mau biaya, berarti misalnya kayak tadi ketika kita mau menilai rumah, nah komponen penyusunnya apa? Berarti di sana ada upah pegawai atau upah tukang ya. Terus mungkin ada harga pasir, harga semen di wilayah, maka itu akan bisa dipakai untuk itu. Nah, yang kurang tepat apa? Misalnya tanah kosong, misalnya nggak mungkin ya. Tanah kosong kita pakai ini, terus biaya pembangunannya sangat sulit untuk diukur. Lampau misalnya, data yang lampau banget, ya, kita akan susah ya. Penyusutannya juga sulit, dan misalnya objek penilaian yang sangat tua. Yang misalnya historical building itu kan susah ya, kita mau pakai misalnya kalau di Kementerian Keuangan di kantor pusat itu ada gedung yang peninggalan zaman Belanda misalnya, dinilai pakai biaya yang kemungkinan ya itu akan mengalami kesulitan, bukannya tidak bisa tapi akan kesulitan secara bahan bakunya gimana, terus secara struktur juga pasti berbeda dengan sekarang. Tadi misalnya kasusnya tidak tipikal lagi ya di wilayah sekarang, ditanya apakah hebel batu bata, dia zamannya belum ada tuh mungkin hebel batu batanya misalnya, menggunakan apa lagi kita nggak tahu. Sebagai contoh terkait dengan penerapan yang kurang tepat ya. Nah di sini ketika beberapa poin yang memang bisa dipakai atau mungkin menjadi pertimbangan Anda untuk melihat pendekatan ini tepat. Yang pertama adalah ketika terdapat properti baru yang sejenis ya. Jadi kita misalnya sejenis ya tadi, misalnya kita bisa mengkalkulasi kira-kira bahannya apa. Ya. Artinya, ketika bangunan bahan-bahannya kita bisa modifikasi ya. Ya. Terus jadinya ketika kita tahu hal tersebut ya, ketika tahu bahwa ini propertinya seperti ini ya, terus kita bisa mengeneralisasi ke properti kita, paling nggak seperti itu. Terus untuk properti khusus di mana biaya merupakan satunya dapat diterapkan ya. Kalau tadi dibilang properti yang memang secara itu unik ya, tidak ada data pasar, tidak menghasilkan pendapatan. Contohnya apa? Salah contoh tadi bendungan, susah untuk mengukur pendapatan dari bendungan ya. Karena tujuan bendungan pembangunan misalnya untuk irigasi dan sebagainya, direct income nggak ada ya. Tapi kalau pengaruh secara tidak langsung bisa, hasil misalnya akibat adanya bendungan hasil pertanian naik sekian gitu misalnya, tapi secara tidak langsung pada bendungan tidak ada. Makanya kita menggunakan pendekatan biaya. Nah, prosedurnya secara umum gimana? Prosedur secara umum ketika bilang collecting data outside survey, jadi kita melakukan collecting data ya, cara surveinya seperti apa, terus nanti baru secara umum intinya cari dulu komponen-komponen yang menyusun ya. Terus habis itu ya ketika kita sudah punya itu, kita mulai melihat ya di sana ini penilaiannya seperti apa sih ketika kita mau menilai bangunan ini ya. Jadi ketika kita misalnya melakukan collecting data, kita akan melihat strukturnya dan sebagainya. Setelah itu baru ketika udah tahu strukturnya dan sebagainya, kita mulai mencari data terkait dengan ini komponen-komponen ini cost-nya seperti apa sih gitu. Nah, nanti di dalam pendekatan biaya sendiri itu ada beberapa cara ya di sana untuk
penentuan NRC. Baru setelah itu dapat, kita akan punya nilai cost totalnya. Baru terakhir adalah langkah-langkah melihat depresiasi. Jadi secara umum itu. Tapi nanti beberapa juga kayak bisa ada DKPB, itu survei sudah dilakukan oleh teman-teman DJKN misalnya tiap tahun. Jadi kita tinggal pakai apa yang ada di DKPB tadi. Kita cuma melihat dilihat di collecting data terkait dengan objek penilaian kita saja. Nah, variabel yang mendapatkan biaya, misalnya di sini kalau secara umum ada nilai tanah, pembangunan gedung atau struktur, besar penyusutan pengurangan. Jadi biasanya nilai tanah akan kita hitung terpisah, terus biaya pembangunan gedung atau struktur, dan biaya penyusutan pengurangan. Untuk nilai tanah sendiri, biasanya menggunakan pendekatan dasar pasar, gedung menggunakan nyaksi, terus dikurangi dengan penyusutan, maka nanti ketemu nilai properti secara umum. Jadi tanah dan bangunannya nilainya berapa. Nah, ini sebagai contoh nilai tanah dalam pendekatan biaya memang sangat jarang ya dipakai, walaupun memang secara konsep ada, tapi secara umum tidak bisa. Tapi lebih umum biasanya ketika bicara masalah penilaian tanah dan dalam pendekatan biaya, lebih ke masalah dalam penambahan improve-nya atau dibilang LOI, Land and Other Improvement. Jadi terkait dengan pengurukan, ya, terus ada irigasi, jalan, pagar, misalnya itu masuk dalam Land and Other Improvement, biasanya masuk ke sana. Nah, nanti ketika kita mengacu ke sana, maka lebih cenderung tadi Land and Other Improvement, kita akan melihat kelasnya, misalnya tanah untuk perumahan pasti beda cara pengolahannya untuk tujuan komersil maupun pertanian. Ya, tapi ini memang sangat jarang di penilaian tanah yang secara utuh ya, lebih ke tadi LOI-nya ya, pengurukan dan sebagainya. Dan penyusutannya juga kita akan susah ya untuk kita bilang masalah tanah kalau tanahnya sendiri. Tapi kalau tadi saya sampaikan bahwa untuk improve-nya kita bisa ya, karena sifatnya bangunan sebenarnya. Ya. Ketika bilang irigasi, ketika bilang pagar, perkerasan ya, masuk ke sana. Terus untuk yang pendekatan nilai tanah misalnya, ini secara umum kalau misalnya di sana estimasi tanah di sana penggunaan tertinggi terbaik kalau kita bicara mazhabnya di Amerika, kalau di Inggris itu lebih cenderung ke penggunaan sekarang berapa. Jadi kalau di Amerika lebih ini ke depannya seperti apa, bisa nggak gitu. Jadi sifatnya lebih ke proyeksinya. Kalau di Inggris sekarang jadi apa ya. Misalnya tadi, saya sekarang jadi rumah, maka HBU-nya di situ. Kita berdasarkan batas nilai tanah pada penggunaan sekarang sebagai perumahan. Kalau sekarang kita mata kuliahnya di sini. Nah untuk SPI gimana? Ya, kalau kita bicara SPI, maka kita kerjaan nilai tanah sebenarnya dia tapak tanah sesuai dengan fasilitas profil modern misalnya. Berarti di sana memperhatikan keluasan, tempat atau lokasi dan kondisi geografis, nilai surplus, ya. Misalnya kita tidak punya tanah tapi ada surplus areanya. Terus yang terakhir penentuan besar pembebasan tapak urip penilaian biasanya ada sifatnya yang ada izin perizinannya, sifat yang sangat khusus kalau memang ada yang terkait dengan tanah tersebut. Jadi tidak sampai menjelaskan terkait dengan HBU atau non HBU. Kita juga masih di penilai masih melihat ketika melakukan penilaian khusus untuk residensial, biasanya tanah itu lebih cenderung HBU-nya adalah as-is kecenderungannya ya untuk residensial. Jadi kalau kita kemarin saya berikan di sana terkait dengan analis HBU di sana kita melihatnya kalau itu komersial berarti dia biasanya nggak as-is karena kecenderungannya mereka pertimbangan diambil ketika jadi aset komersial, apakah hotel, apakah mall, ataukah yang lain, lebih melihat ke berapa pendapatan yang bisa didapatkan. Kalau sudah residensial maka itu kemungkinan akan lebih ditinggalkan atau diabaikan ya, di sana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini dalam pendekatan biaya lebih cenderung tidak fokus ke dalam penilaian tanah karena jarang dilakukan ya. Yang dilakukan
melakukan penilaian tanah menggunakan pendekatan biaya. Kalau pendekatan tanah menggunakan biaya, biasanya modelnya seperti apa ya? Dulu pendapatan, dulu belinya berapa, terus dikapitalisasi atau dilakukan dengan present value-nya, ditambah terkait dengan land and other improvement, kurangi pensutan. Nah, itu contoh untuk penilaian tanahnya ya. Makanya itu jarang banget dipakai. Kita lebih simpel apa pendekatan data pasar. Kenapa? Langkah-langkahnya lebih panjang dan data yang dibutuhkan lebih berat kalau kita bicarakan masalah penilaian tanah menggunakan pendekatan biaya. Makanya itu jarang dipakai di sini. Nah, yang dipakai apa ketika pendekatan biaya ya di DJKN maupun DJP, lebih cenderung ketika pendekatan biaya dipakai, mereka fokus pada penilaian bangunannya, ya, pada penilaian bangunannya. Jadi fokus ke sana. Di bangunan saja, tanahnya pakai data pasar, bangunannya baru kita menggunakan biaya. Baik kalau lihat formnya DKPB, kalau kalian udah buka, karena kemarin saya udah share juga ya untuk DKPB, ataupun yang form yang di pertemuan 6, pertemuan 7, ada juga formnya di sana penilaian pajak yang Excel ya, yang udah dipuji, yang juga nggak bisa edit ya. Itu fokus ke dalam penilaian bangunannya. Terus di sini aja, jangan kencang-kencang. Nilai bangunan dalam pendekatan biaya, maka di sana ada dua ya, yang satu terkait dengan reproduction cost, yang satu replacement cost ya. Sebenarnya pada waktu misalnya di DJKN ya kita menggunakan DKPB dan sebagainya, saya tidak mempermasalahkan reproduction atau replacement ya. Tapi kalau kita lihat ya, maka pengacunya kalau yang DJKN lebih kepada reproduction daripada replacement. Karena kalau kita bilang replacement, ini yang paling susah adalah terkait dengan desain layout kualitas yang berlaku saat ini. Artinya mungkin kita akan melihat kalau ini dibangun sekarang, mungkin akan berbeda ya nanti reproduksi. Tapi kalau reproduction benar-benar membuat bangunan itu dengan menggunakan teknologi, ya, model ataupun bahan, itu bahan yang ada gitu, yang ada sekarang. Jadi lebih ke sana. Jadi antara reproduction maupun replacement secara umum, kalau kita replacement itu lebih cenderung menggunakan standar sekarang. Misalnya tadi kalau kita bicara dinding, ya bukan itu dinding yang dulunya pakai apa, kalau sekarang udah nggak ada lagi, pakai replacement yang sekarang dindingnya. Jadi bisa aja ketika replacement cost ya yang diperhitungkan adalah yang ada tidaknya data. Selama datanya itu ada masih dipakai, maka ya, di sana kita cenderung pada reproduction. Ketika replacement datanya nggak ada ataupun secara umum layoutnya ada sedikit perubahan, maka kita menggunakan di sini. Jadi replacement cost yang sering dipakai itu. Walaupun saya memang masih ragu pakai DJKN pakai replacement apa reproduction. Satu sisi kadang saya lihat tuh masa ini kayaknya ada production, satu sisi lagi kadang replacement. Ya. Karena kalau secara desain dia memang menggunakan benar-benar duplikasi atas aset yang sekarang. Satu sisi seperti itu, karena dia mengkolek data teknis bangunannya. Satu sisi di sana ada penggantian kalau semisal ada generalisasi ketika misalnya bahannya ini, maka mereka melakukan generalisasi dengan melakukan adjustment ya dalam kertas kerjanya. Jadi seolah itu kayak replacement ya. Itu yang memang saya sebenarnya juga masih ini ya, masih ragu-ragu untuk kalau ditanya DJKN pakai apa gitu ya. Karena memang bukan ini major saya ketika ini kan lebih ke sipil ya. Kalau saya lebih ke pendapatan, makanya kadang ada sedikit kebingungan di saya terkait dengan replacement atau reproduction. Tapi memang secara standar kita sudah punya ya. Nah, metodenya ada beberapa. Ya, pertama survei kuantitas. Survei kuantitas itu yang di formnya teman-teman pajak itu menggunakan survei kuantitas, lebih cenderung ke sana. Ya, kalau yang di DJKN lebih cenderung ke unit terpasang. Ya, tidak terlalu detail. Artinya ketika kita melakukan penilaian di sana di yang DJP, kita harus benar survei
data komponennya, komponen-komponennya berapa harganya dan sebagainya. Kalau unit terpasang sudah ada generalisasi sebelumnya. Sebentar, saya izin sekitar 2 menit. Oke, kita lanjut. Jadi semakin ke atas dalam metode ini, kita bahas ini, maka itu semakin detail ya. Semakin ke bawah maka dia semakin lebih general. Sebagai contoh ketika meter persegi ya, maka dia cuma misalnya nanya, misalnya ada standar, oh di DKI berapa sih harga per meternya kalau bangun rumah misalnya. Oh cuma dia 4 juta, ya tinggal lihat rumah luas bangunannya berapa misalnya. 100 kali 4 juta, 400 juta misalnya. Itu yang terakhir dengan metode meter persegi. Indeks biaya seperti apa? Ya cuma melihat dulu bangunnya berapa, terus diindekskan ke nilai sekarang. Jadi ini makin ke bawah makin perhitungannya makin general. Nah untuk sumber datanya maka kita lihat ada dari biaya pembangunan yang dikerjakan, ada kontraktor, ya, atau mungkin ada biaya pembangunan yang sudah dini, terus estimasi biaya dari profesional. Artinya mungkin ada standarisasi. Kayak DKPB itu kan sebenarnya dia melihat generalisasi, teorinya seperti apa, sudah di generalkan, kita tinggal pakai kalau misalnya pakai fondasi batu kali misalnya, oh dia pakai dinding batu bata, dia pakai apa, maka nilainya per meternya sekian misalnya. Itu ada ya, bisa. Terus satu lagi terkait dengan penyusutan, ya, maka nanti kita ini juga saya terartikel di kami tidak sampai detail, tapi kami punya DJKN sudah punya standarisasinya ya untuk penyusutan dengan kondisi apa ya, terus pembangunan kapan, renovasi kapan, maka metode penghitungannya sudah diberikan. Detailnya sebenarnya untuk yang menggunakan pendekatan yang DJKN itu beberapa sudah dibantu dengan adanya survei yang sebelumnya dilakukan. Ya, jadi nggak setiap kali melakukan penilaian dilakukan survei. Hasil survei itu dipakai dalam waktu 1 tahun. Jadi kita melakukan di bulan Januari Februari, surveinya di bulan November, akan diterapkan harga nilai itu sampai dengan di tahun selanjutnya. Namun ini banyak faktor yang mempengaruhi ketika kita bicara depresiasi ya. Jadi kalian bisa ini sendiri. Ada dari umur, ada economic life, market, pasarnya seperti apa, ada masalah di sana, masalah fisik, ada eksternal. Ya. Jadi ini sangat banyak ketika kita bicara masalah penyusutan secara umum. Nanti kita bicara masalah nilai juga akan seperti itu. Nah, untuk penyebab penyusutan sendiri, maka ada kemunduran di sini, ada beberapa terkait dengan perubahan teknologi, ya, terus ada kegiatan pemerintah, ada kebijakan yang diterbitkan yang baru, ya,
Jadi memang secara teoretikal penyusutan itu sangat susah sebenarnya diukur ya. Kalau saya sampaikan sangat susah diukur. Nah, di dalam ini maka kita akan melihat secara umum ketika kita bicara masalah kemunduran atau penyusutannya itu, kita sisi yang perlu dilihat adalah pertama dari bangunan itu sendiri secara fungsi ya. Jadi misalnya terus desain dari ruang seperti apa, terus kalau misalnya terkait dengan lokasi maka kita akan lihat pertumbuhan ekonominya seperti apa, kondisi lingkungan seperti apa ya, lebih ke site-nya ya, ke tanahnya berpengaruh apa enggak. Terus kalau misalnya terkait dengan hukumnya maka kita bicara regulasinya, ada strukturnya seperti apa, ada perangkat keamanan seperti apa ya, jadi macam-macam di sana. Terus ada estetik misalnya, ya kita akan melihat mungkin fasadnya dan sebagainya. Jadi ini kadang wah ini bangunannya kayaknya kuno desainnya gitu, kita memandang wah nilainya rendah karena nggak sesuai lagi dengan teknologi sekarang, kita anggap dari penyusutan fungsi gitu kan. Karena secara fisik misalnya masih bagus. Dalam menentukan penyusutan maka ini sangat banyak ya perlu kita perhatikan. Makanya ini yang di DJKN akhirnya dibuat standar ya. Karena nanti kalau misalnya tidak dibuat standar, nanti satu penilaian dengan penilaian akan punya pendekatan berbeda, karena tadi pengetahuan pertimbangannya juga berbeda. Takutnya malah nggak terstandarisasi untuk penyusutannya. Makanya dibuat standar dari JKN DC 04 dan masalah. Itu ada standarisasinya untuk penyusutannya. Untuk penyusutan maka ada beberapa metode di sini, age life method, observe condition method, dan market methodnya. Nah, secara umum kalian bisa baca ketika kita bicara penyusutan, ketika market extraction ya, atau market methodnya seperti apa nanti. Jadi beberapa memang kalau dilihat di sana metodenya banyak untuk penyusutan ya. Memang kami sendiri memang membuat generalisasi. Beberapa kantor ataupun beberapa institusi juga mereka melakukan generalisasi, artinya membuat regulasi terkait dengan perhitungannya. Karena memang dinilai ini akan menjadi pertama krusial ya. Yang kedua, jangan sampai standarnya beda antara satu penilai dengan penilaian lain ya. Standarnya beda artinya jomplang banget tuh, jangan sampai. Maka mereka bikin suatu semacam standarisasi terkait dengan perhitungan penyusutannya. Jadi nggak dibiarkan mengambang penuh gitu ya. Nah, mungkin nanti ini satu persatu saya kayaknya nggak bisa banyak melihat di sini. Saya tinggal dibaca lagi untuk penyusutan. Jadi umur apa, definisi umur, apa umur efektif atau umur aktual gitu ya. Jadi ini kalau misalnya estimating inflation nanti juga ada terkait dengan apa, economic age life method ya. Replacement cost-nya ya. Jadi ini kalau ini sederhana ya, effective age-nya, economic life atau umur ekonomisnya, terus habis itu dikali replacement cost misalnya. Nilai penyusutannya adalah seperti itu ya. Kalau yang satunya lagi memperhitungkan nanti adanya effective age ya. Nanti ada aktual, efektif itu beda nanti antara aktual sama efektif ya. Kenapa beda? Karena memang nanti ada ketika ada apa, renovasi ya, saudara efektif, umur efektifnya akan turun misalnya. Nah, sebagai contoh ini kalian lihat di sini ketika kita bicara ini misalnya replacement cost sekian, effective age-nya 10 year, economic life-nya dia bilang 50, dan remaining economic-nya adalah 40 years. Nah, kalau kita bicara berapa persen untuk depresiasinya, itu 20% dari 10 bagi 50 tadi ya. Ini sebagai contoh untuk yang economic age ya. Nah, ini yang modified emang agak-agak ini ya. Menurut ekonomi produksi kosnya sekian. Nah, ini memang dimodified ya. Rasio per kosnya sampai menghitung seperti itu ya. Sekian persen. Ada yang bisa disembuhkan atau enggak, misalnya curable atau enggak gitu misalnya. Tapi ada beberapa yang misalnya memang jadi artinya ketika sifatnya ada penyusunan ada dua ya, bisa disembuhkan, ada yang enggak gitu. Makanya ini digabungkan ya, lebih jelimet di sana. Jadi
penghitungan terkait dengan depresiasinya agak lebih dimentukan depresiasinya dan nanti ada tambahan yang misalnya udah berarti sekian, nanti bisa diimprovisasi di secara umum ini agak ini ya, agak, dan kami juga jarang pakai untuk yang ini karena kita untuk menentukan mana yang curable, mana yang uncurable itu sebenarnya susah ya. Jadi walaupun saya teori bisa, tapi apakah ini bisa disembuhkan atau enggak untuk penyusutannya akan menjadi ini tersendiri, perhitungan tersendiri ya. Jadi kalau bilang ini nanti seperti apa ya kalau misalnya ini. Jadi harusnya kalau secara umum kalau ini melihatnya dari sisinya penyusutan ya, yang ekonomik ini sebenarnya kan kalau kita lihat di sana cuma tinggal 9 ya dibagi 50 kali 100.000. Tapi karena ada variable itemnya, maka yang disusukan itu hanya yang 97-nya. Ya, hanya yang 97-nya. Karena sebenarnya yang bisa disembuhkan itu yang 3.000 itu nggak perlu dihitung. Kenapa nggak perlu dihitung? Ya karena nanti pada ujungnya kita akan bisa menyembuhkan penyusutan tadi gitu. Jadi depresiasinya yang lebih cenderung ke dikalinya yang 97 tadi. Nggak penghitungannya menggunakan angka 100-nya. Jadi yang variable tetap kita hitung karena nanti bisa saja kita bisa di penilaian selanjutnya ini bisa diperbaiki ya. Tapi ketika kita bicara yang sudah memang nggak bisa disembuhkan ya, kita akan hitung tadi yang dikalinya adalah yang 97-nya. Jadi ini kalau case di sini yang variable adalah yang 3.000. Ini nggak usah dipakai menggunakan efektif sama economic life karena dia nggak tergantung dari ini sebenarnya ya. Ini yang uncurable lebih cenderung ke sini. Nah nanti dia dikalinya bukan pengali yang 100 nih. Kalau tadi kan kalau economic life cuma dikali yang ini aja ya. Kalau yang ini nggak, di sini aja yang pakai. Kesulitannya dari di sini. Kenapa saya sampaikan bahwa ini menentukan $3.000 dari mana gitu. Itu yang susahnya. Ya, $3.000 dari mana? Kalau misalnya kita nggak bisa nentuin ya pada akhirnya akan kesulitan sendiri ya. Makanya lebih cenderung pakai dua metode tadi. Kita nggak melihat curable misalnya. Ini yang jadi krusial ketika perhitungan ini. Apalagi nanti ketika bicara masalah fisik, ekonomis dan fungsi ya kita akan lihat di sana. Ini untuk metode pasar, maka secara umum kita lihat data dari pasaran seperti apa untuk penyusunannya. Artinya kita menggunakan data pasarnya. Jadi kita melihat ketika ada harga ya misalnya satu barang misalnya yang dijual berapa rata-rata. Jadi ini sifatnya menggunakan data yang nggak cuma satu bosnya. Dia akan lebih melihat kayak kemarin penentuannya berapa sih kalau kita tahu misalnya bahwa rumah ini sampai dengan titik ini berapa penyusutannya untuk satu bangunan dijual sekarang terus 4 tahun lagi ntar ada transaksi lagi berapa selisihnya itu kita anggap sebagai penyusutannya ya modelnya seperti itu ya. Kalau di sini makanya dilihat dibagi tadi ya misalnya ada penjualan misalnya data penjualan sekarang atas satu rumah atau atas beberapa rumah karena ini kita harus mencari data yang cukup banyak untuk menggunakan data pasar untuk penyusutannya. Jadi kita punya beberapa transaksi misalnya 100 transaksi kita pisahkan nilai tanah dan nilai bangunannya. Misal bagian untuk tanah sekian, bagian untuk bangunan sekian, untuk nilai penjualan tersebut. Jadi, saya ulangin ya. Jadi kita punya data terkait dengan transaksi penjualan tanah dan bangunan. Ya, misalnya bangunan A ditulis di sana transaksinya adalah 1 miliar, bangunan B 2 miliar, bangunan C 3 miliar, misalnya kayak gitu ya. Terus kita lihat nilai tanahnya, bangunan A nilai tanahnya berapa? Nilai tanahnya misalnya, mungkin saya pakai ilustrasi ya untuk perhitungan ini. Jadi misalnya kita lihat di sini ada bangunan A, totalnya adalah 1M, ya. Tapi dia juga nilai tanah kita anggap misalnya 600, nilai bangunan kita anggap karena 600 pasti 400 kan ya, 400 juta.
Terus nanti yang B, misalnya kita punya data ada harga 800, misalnya ya, nilai tanahnya yaitu misalnya ya sebenarnya 500, nilai bangunan nanti berapa? 300 misalnya. C misalnya, lanjut D misalnya. Nah, di poin-poin di sini kita nilai bangunan dapat nih 400, maka kita akan menghitung NRC bangunan tadi. Misalnya NRC-nya adalah di sini adalah misalnya 600. Yang sini kita hitung lagi NRC-nya adalah misalnya 400. Nah, kalau kita punya data kayak gini, sebenarnya penyusutan yang di sini berapa? Penyusutan di sini kalau kita lihat di sana, ya, berarti adalah 200 ya. Penyusutannya nilainya 200. Yang ini penyusutan nilainya berapa? Nilainya adalah 100. Berarti tarif penyusutan di sini berapa persen kalau yang di bawah? Penyusutannya berapa persen di sini? Penyusutannya depresiasi sama dengan 100 dibagi 400, atau penyusutannya sama dengan 25 sen. Yang di sini misalnya penyusutannya adalah 200 depresiasi semi yang lain 200 dibagi 100, berarti sama dengan sekitar 33%. Ya. Jadi angka-angka penyusutannya ini yang dicari ya. Jadi ketemu yang bangunan A penyusutannya 33%. Tapi 30% kita belum tahu. Misalnya bangunan A usianya berapa? Ternyata bangunan A usianya itu sudah 30 tahun. Ya, maka per tahunnya dia dapat berapa? Per tahunnya dapat 3,3%. Bangunan B misalnya dia cuma baru 10 tahun misalnya. Maka nanti berapa per tahunnya? Bisa per tahunnya 2,5%. Ini penyusutan per tahun. Ini penyusutan per tahun. Nah, kalau kita punya banyak model kayak gini, ya, nanti kita rata-rata per tahunnya berapanya 25, 33, nanti ketemu berapa, maka nanti kita ketemu nih, oh jenis-jenis bangunan residensial misalnya. Kalau rumus ini sederhana ya, penyusutannya berapa? Berdasarkan data ABCD, berdasarkan data misalnya ABCD, berarti ini data AB karena CD-nya saya nggak hitung ya. Bisa aja nanti tambah, berarti penyusutannya adalah 3,3% ditambah berapa? 2,5% dibagi 2. Nah, jadi ini karena baru 2 data. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 data berapa persen ya? Tinggal kita pakai average-nya aja, average-nya. Jadi ketemu berapa ini? 33 tambah 2,5, 5,6 ya. Benar ya? 5,8 bagi 2. Benar enggak? Jadi penyusutannya kemungkinan per tahun 2,8%. Ya, ketemunya ini nanti misalnya. Nah, tadi kok semuanya merah jadinya. Saya pengen merahin yang ini aja. Jadi ini dicari nanti data transaksi A, transaksi B ya. Kita kalau misalnya mau benar-benar ngitung penyusutan yang sifatnya market ya. Jadi kita lihat kalau bangun ini berapa, ada transaksi ini ya, ada transaksi A 1 miliar, kita hitung nilai tanahnya 600, berarti kalau nilai tanah 600, nilai bangunnya 400. Kita juga transaksi B, ada transaksi 800 juta, nilai tanahnya 500, berarti nilai bangunnya berapa? 300.
Berarti terus kita ngitung NRC dari bangunan, misalnya yang A ketemu 600, yang B ketemu 400, berarti depresiasinya berapa? 600 kurangi 400, 400 kurangi 300, ya, ketemu depresiasi di sini. Ya. Tarifnya berapa? Tarifnya berarti depresiasi yang sudah terjadi adalah 200 dibagi 600, atau 33%. Ternyata ini bangunan usianya sudah 30 tahun. Maka penyusutan per tahunnya berapa? 3,3%. Nah, tinggal dibagi aja 30 ya misalnya. 3,3 salah ya ini ya. Maaf salah. Enggak 10 lah biar nggak salah hitung lagi. Sama-sama 10 misalnya. Oh saya 1,1 tadi. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh penghitungan sama-sama 10 tahun misalnya. Kalau mau dibuat 12 ya silakan, mau dibuat berapa? Sekian persen silakan. Tapi ini contoh yang secara umum bisa dipakai kalau kita menggunakan data market. Nah, menggunakan data market artinya Anda surveinya ya yang banyak, jangan cuma satu terus diterapkan, nanti mislead ya. Mungkin A, B, C, D sampai Z, atau mungkin sampai AA, sampai AB, sampai AC, sampai ZZ misalnya. Silahkan. Tapi intinya kalau kita punya dua data, seandainya kita punya 2 data, penghitungan penyusutan per tahunnya berapa, maka tinggal tarif penyusutan ini tambah tarif penyusutan ini dibagi 2. Atau kita bicara average dari semua yang tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Variable sama incurable, ini ada teorinya sendiri, nanti mungkin saya nggak tahu kalian belajar di mana ya. Ini cukup panjang kalau ngerangin, tapi anggap aja ada yang variable item sama incurable. Ini incurable harus dijalankan ya. Mau nggak mau dia terkait dengan tahun. Yang ini nggak terkait dengan tahun, artinya bisa aja nanti diperbaiki. Ya, bisa aja nih nanti diperbaiki. Jadi dia makanya nggak terkait dengan tahun. Misalnya apabila catnya udah jelek, maka ketika kita cat lagi sebenarnya dia sudah ke 100% lagi ya, ke 100 ini. Yang ini yang mau tergantung dari umur yang 97 ini. Ini sebagai contohnya sudah cukup bisa diikutin ya, bisa diikutin. Ini juga bisa diikutin. Sebagai contoh ini, sell price-nya sekian, land value. Ya, kalau land value berarti kita nilai bangunannya berapa? 300. RCN-nya berapa? 500. Kita hitung sendiri yang RCN. Berarti total depresiasinya berapa? Atau akumulasi depresiasi adalah 200. 200 ini kita tahu misalnya, oh itu untuk 10 tahun, berarti per tahunnya adalah 4%. Data ini banyak, nggak cuma satu. Jadi kita bisa pakai yang 4% per tahun ini, bisa kalau ketemu banyak, datanya lebih banyak bisa palingnya bisa dipakai ya, karena ada dasarnya. Oke, silakan. Ya, ini ya, curable item. Jadi market abstract interest modified consider to the curable depreciation item. Jadi ini nanti kalau misalnya kalian ini ada sendiri kalau nggak salah di mata kuliah apa ya, curable sama incurable. Saya nggak menjelaskan itu lagi. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan. Jadi cara penghitungan penyusutan ya. Nggak ada? Kita lanjut ya. Kalau nggak ada kita lanjut terkait dengan penghitungan penyusutan. Nah ini contoh-contohnya sudah ada. Saya nggak akan ini lagi. Nah, secara umum nanti kita akan melihat ya ketika bicara penyusutan ada 3. Jadi kita tadi tata caranya, yang ini kita lihat kerusakan fisik, fungsi, dan ekonomi ya. Nah, kerusakan fisik nanti ada yang curable dan incurable, yang benar-benar misalnya, oh dia cuma karena ketika misalnya cat terkelupas dan sebagainya, kerusakan fisik bukan, iya, tapi kita bisa perbaiki nggak bisa misalnya. Kalau fungsi kemungkinan itu bukan tipikal yang bisa diperbaiki, apalagi ekonomis juga bukan tipikal yang bisa diperbaiki. Tapi kalau fisik beberapa bisa diperbaiki. Nah, ini memang agak teoretikal banget ya, teoretikal banget. Saya juga kadang kayak gini agak ini ya. Nah, ketika kita bicara nanti kerusakan fisik, maka ada tadi ya curable sama incurable. Tapi ketika fungsi, kebanyakan sih tidak curable karena kalaupun dia curable tinggi banget nilainya biasanya. Walaupun tadi saya sampaikan biasanya fungsi itu incurable karena memang sifatnya
Ya bayangkan ya ketika fungsi rumah menjadi fungsi apa ya, itu kan benar-benar pondasi pun ada yang bisa diperbaiki ya. Saya pernah lihat waktu itu kalau nggak salah struktur bangunan di daerah rawan gempa gitu, mereka punya apa ya, kalau ini harus modelnya harus diganti nih pondasinya gitu, mereka bisa ganti menjadi tahan gempa, lebih tahan gempa daripada pondasi awal. Walaupun di sini bilangnya incurable, kalau di Indonesia mungkin ya incurable. Misalnya contoh perumahan rata-rata kita kan apa ya, istilahnya apa namanya, kita sharing sama tetangga ya, pondasinya kan bareng-bareng karena satu dinding untuk semua ya, kalau dinding untuk semua, di tengah-tengah dindingnya bagi-bagi ya. Jadi itu memang pada akhirnya itu untuk yang kita itu incurable. Selanjutnya untuk yang fungsi misalnya ya, tadi saya sampaikan kecenderungannya akan susah ya, akan susah terkait dengan fungsi ya, modernisasi dapur, penambahan kamar mandi ya. Bisa tapi cukup tinggi, biayanya itu akan tinggi banget. Ketika bilang penggantian sistem pipa, bongkarnya gimana, listrik, air ya, nanti kalau bisa kemudian fisik adalah untuk memperbaikinya, jadi tinggi banget. Makanya kadang saya nggak berani menggunakan yang penyusutan ini cukup tinggi ya, karena ketika kita bicara ini soalnya tadi ketika bicara ini aja ganti pipa ya air itu tertanam jauh ya di tembok, jauh di lantai, itu kayak membongkar ulang rumah ya. Pada akhirnya apa, biayanya cukup tinggi, NRC-nya jadi tinggi banget nanti untuk kayak gini ya. Jadi kalau kita bongkar rumah perbaikan, NRC-nya udah tinggi, tapi satu sisi nanti penyusunnya tinggi banget. Kenapa? Biaya bongkarnya sampai membuat dia rata lagi, bongkar pipanya di mana ya. Kalau kelistrikan misalnya sudah tertanam di dalam apa, apalagi kalau misalnya yang sifatnya 2 lantai, sudah di beton lantai atasnya itu akan susah ya, dan susah dilakukan perbaikan. Saya lebih cenderung kalau yang fungsi kebanyakan saya terapkan itu sudah incurable. Nah, tata ruang sebenarnya bisa harusnya. Kenapa bisa? Ya selama dia bukan struktur. Ya saya kemarin tata ruang saya ubah gitu di rumah. Saya bongkar satu tembok. Makanya bisa aja dia curable, bisa incurable. Kalau definisinya bisa diperbaiki atau enggak. Ada tembok yang memang secara struktur dia nggak boleh dijebol karena dia menahan konstruksi di atasnya. Petak kolom yang kurang tepat bisa ganti ya, bisa kalau dengan teknologi sekarang. Dia terpenuhnya HBU ya, itu juga bisa masuk ke dalam perbaikan. Jadi kalau dibilang bisa apa enggak, sebenarnya beberapa memang bisa, cuma memang tadi cost-nya tinggi banget. Nah untuk yang ekonomi maka lebih cenderung ke incurable ya, ketika incurable memang adanya misalnya lokasi dekatnya itu dijadikan tempat pembuangan sampah akhir. Jadi akhirnya ketika kondisi kayak gitu langsung jadi turun, adanya polusi, adanya kebijakan terkait mungkin kayak sebagai contoh, saya nggak tahu kalian paham apa isunya di daerah Antasari yaitu jadi dari Simatupang kan ke mana, ke area Blok M itu kan sebelumnya jalanan biasa ya, artinya dia jalanan yang rata dengan tanah. Setelah itu dibikin jalan layang non-tol ya, jalan layang non-tol di Antasari. Itu secara umum ketika dibuat jalan layang non-tol maka sebenarnya lalu lintas sekitarnya itu jadi lebih sepi ya, lebih sepi. Dulunya sana pertokoan cukup ramai. Ketika dibangun itu ya walaupun mungkin sekarang masih ramai juga, cuma pasti akan berkurang. Kenapa? Ya secara lokasi seorang orang-orang jadi mending daripada macet di bawah lewat atas saja, jalannya lebih sepi, mungkin tak mengulangi transaksi nanti yang dulunya bisa aja dari kantor pulang karena ada urusan mampir dulu gitu ya. Akhirnya sekarang mungkin secara umum dia akan menjadi turun
Yaitu dibilang itu karena apa? Karena kemudian ekonominya tadi ya, kemudian ekonominya tadi. Jadi sebagai contoh ketika suatu kebijakan merubah sekitar. Terus contoh juga yang di Fatmawati, setelah ada jalan layang ya, terus jalannya jadi sempit ya. Bukan jalan layang, sorry, pembangunan MRT itu jadi sempit. Yang awalnya mungkin lega, sekarang mobil nggak lewat situ lagi gitu karena sempit jalanannya. Itu sebagai contoh. Bedanya yang di sana ya kehilangan pasar ya, ini kehilangan pasar. Kemudian pasar mungkin secara bertahap nilai akan turun. Saya pendapatan dia akan turun, berpengaruh ke nilai ya karena rata komersial di sana. Itu sebagai contoh. Jadi kalau dibilang di sini, ini contoh dan ekonominya seperti apa ya? Kalau ini JIM-nya 20, tahu ya pakai JIM ya modelnya. Ini saya nggak akan ini aja. Bukan modal 2 juta, nilainya berapa persen ini? Tinggal dikali aja nilai kontrak kehilangan kontraknya, penyusutannya sekian persen misalnya. Ini sebagai contoh-contoh terkait dengan penyusutan. Ya. Mungkin saya sampai di sini aja. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai jam 9. Ini sebenarnya saya nggak tahu, harusnya ntar setelah meet kita baru belajar terkait dengan toolsnya, jadi terkait dengan Excel-nya. Kalau Excel mungkin saya nggak terlalu banyak ya, karena channel form Excel yang ini kalian mungkin akan lihat dari yang di DJP. Ditanya kurang paham ya, karena saya memang kemarin cuma dapat toolsnya aja ya. Tapi di sini lihat ya, dimensi objek 1 dan lain sebagainya. Oke, silakan Mbak Popi ya. Ya Pak, dari 3 metode instan tadi Pak, sebenarnya Pak ada yang ekonomis, aktual, sama efektif. Nah itu saya baru tahu satu aja Pak, yang umur aktualnya itu cara menentukan umur ekonomi sama efektifnya gimana ya Pak? Atau mungkin ada acuannya gitu Pak? Ya, itu yang susah karena kalau tadi ya kita bicara ekonomis, misalnya ya, fungsi itu benar-benar kita harus ngitung sendiri misalnya tadi ya. Ketika kita bicara fisik udah oke, yang pakai istilah ekonomis sama fungsinya gimana? Fungsi tadi cara ngitungnya apa? Melihat kita rumahnya sudah sesuai belum sudah fungsi, kolomnya perlu nggak perubahan terkait dengan teknologi dapurnya, kalaupun ada biayanya berapa, kita hitung sendiri kan. Ada kebijakan yang mengganggu nggak di sana, misalnya tadi pembangunan TPA, tempat pembuangan akhir, harga-harga pada nilai-nilai bangunan di situ pada turun nggak, kita capture, itu masuk ke penyusutan sifatnya ekonomi. Jadi fungsi dan ekonomi itu individual ya, tidak bisa langsung saya sekian, nggak bisa, karena misalnya tadi perbaikan, seharusnya ini ruangan ini harusnya dipisah nih, digabung, temboknya perlu dijebol misalnya, itu masuk dalam penyusutan fungsi misalnya. Ini temboknya dijebol kalau mau yang kekinian misalnya, maka kalau temboknya dijebol biayanya berapa, itu masuk ke dalam penyusutan sifatnya fungsi. Bisa saja menurut pendapat kalian bahwa rumah saya nggak ada penyusutan fungsi dan ekonomis karena memang tidak ada yang perlu diperbaiki, hanya mengacu ke fisik yang age life dan sebagainya. Begitu Mbak Popi. Jadi memang saya bilang teoretikal banget. Antara curable sama incurable disebutkan atau tidak, itu juga sama. Karena makanya saya lebih cenderung tadi yang sampai di awal, walaupun satu teori itu yang namanya fungsi itu bisa incurable, bisa curable ya. Tapi kalau saya memandangnya yang namanya fungsi lebih cenderung itu incurable. Saya jarang menganggap itu curable ya. Makanya saya biarkan saja. Ataupun malah saya nggak menganggap bahwa ada penyusutan fungsi, misalnya rumah, karena udah terkait dengan selera kan ya. Kalau kita bilang fungsi, modernisasi dapur sebagai contoh tadi ya, yang durable misalnya, mau semodern apa gitu. Jadi ini akan membuat banyak pertanyaan Mbak Bobi kalau misalnya kita pakai fungsi. Kalau ekonomi lebih bisa dilihat oleh kita ada apa enggak, karena kebijakan itu pasti akan berpengaruh. Oh sebentar Pak, umur ekonomi sama umur fungsi itu bukannya sama Pak? Jadi kita bukan hubungan ekonomi sama fungsi ya, penyusutan fungsi dan ekonomi. Kalau tadi ada efektif, ada kita bicara masalah umur efektif, umur ekonomis sama umur aktual ya, itu nanti
beda memang. Kita bicara yang metode penghitungan penyusutan. Pertama, biasanya itu pakai fisik, dipakai untuk fisik ya. Yang metode age life itu dipakai untuk fisik biasanya. Nah, untuk fungsi dan ekonomi itu nggak pakai age life, nggak pakai itu Mbak. Kita melihat per objek yang fungsi dan ekonomi, penyusutan fungsi dan ekonomi. Jadi penyusutan ada 3, metode penghitungannya ada beberapa, ya metode penghitungan ada beberapa. Tapi dari jenis penyusutan yang 3 tadi, yang pakai metode penyusutan yang age life segala macam itu lebih cenderung ke fisik. Karena penyusutan fungsi maupun ekonomis itu case per case, lihatnya per properti. Tidak bisa digeneralisasi bahwa 15 tahun penyusutan ekonominya sekian. Kan nggak mungkin seperti itu, karena siapa tahu nggak ada kebijakan yang berarti penyusunan ekonominya sebenarnya lebih ke 0. Karena ada shock, nggak ada kebijakan yang tadi misalnya pembangunan pabrik semen. Itu kan benar-benar externality ya. Terus satu lagi terkait dengan fungsi, maka kita lihat misalnya tadi tata ruang ya dan sebagainya. Sana kan ya. Kita akan lihat. Jadi memang yang metodenya itu dipakai lebih cenderung untuk melihat penyusutan fisiknya. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Di dalam kalian mungkin akan lihat ya terkait dengan umur fisik, fungsi dan ekonomi. Dan fungsi dan ekonomi, kalian lihat di yang sudah saya share terkait dengan DKPB ya. Di sana itu ada SM4 ya terkait dengan penyusutan. SM4 tahun 2013, penyusutan depresiasi. Coba baca di sana apa itu umur efektif, umur ekonomis dan juga umur aktual. Terus penghitungan depresiasi kalau ada renovasi sama penghitungan depresiasi kalau tidak ada renovasi, itu di sana ada. Tapi konteks di sana Tanya lagi. Kalau untuk UTS kan ada analisa BU sama analisa properti Pak. Nah itu di dalam analisa BU itu kan ada nilai tanah sama bangunannya Pak. Nah itu bangunannya berarti kita udah harus nyicil mulai dari sekarang Pak. Kan untuk perhitungannya baru kita dapat setelah UTS. Nggak sampai dengan kalau dilihat di sana nggak sampai nilainya juga nggak apa-apa. Berarti yang contoh kemarin itu cuma contoh, nggak harus kayak benar-benar kayak gitu ya Pak ya? Ya nanti saya coba cari yang analisa BU yang sederhana dan nanti disajikan saja dibandingkan. Karena ketika komersial membandingkan Mbak 1, 2, 3 gitu ya. Kalau residensial kan kita nggak bandingin cenderungannya. Ketika di pasar propertinya data umum, data khususnya seperti apa ya. Nanti saya contoh yang sifatnya cuma 1 lembar. Jadi kalian nanti gabungin antara 2. Tadi makanya saya kemarin saya nggak mau itu benar formnya dipakai jiplak kayak gitu. Karena itu langsung menghitung nanti maksimalisasi utilitasnya. Ya artinya kita benar-benar pendapatannya harus paling maksimal. Berarti Anda harus menilai kan, harus menilai. Tapi kan kalau misalnya kita bicara HBU-nya udah as is, artinya apa? Rumah ya memang untuk rumah, maka kita tidak perlu membandingkan nilai A dengan nilai B dan nilai C. Benar nggak? Iya Pak. Nggak perlu. Kalau kalian memang langsung SIS-nya adalah memang sebagai residensial tanpa ada yang lain, ya mau dibandingkan apa memang sudah menjadi residensial. Cuma analis terkait dengan data umum, data khusus, terus analis pendekatan data pasar propertinya itu harus masuk ke sana. Jadi harga properti kita secara umum gimana, tipikalnya, terus supply and demand-nya seperti apa ya. Jadi itu sebagai panduan saja untuk yang komersial. Sengaja saya nggak berikan yang sifatnya residensial, tapi nanti saya berikan contoh yang memang 1 lembar analisis terkait dengan HBU residensial. Moga-moga saya masih ada filenya, tapi PDF kalau nggak salah, malah saya screenshot ya. Dan nanti saya share di grup sana ya.
Oh ya Bapak, mau tanya Pak terakhir Pak. Oh, Ya, untuk esai Pak, misalkan kalau mau ngirim tuh dikirim kemana ya Pak? esai ke email saya nanti saya berikan untuk yang esainya. Oke Pak, subjeknya Pak? Subjeknya langsung ini aja, esai kelas berapa gitu. Oke Nanti Pak. saya kasih caranya untuk pengiriman esai ya. Karena kan sampai pengumpulan, nanti pengumpulannya mungkin di sekitar di semester 2, dan saya berikan untuk yang pengirimannya di mana gitu, kalau memang mau esai. Oh, berarti bisa dikumpulkan di UAS nanti Pak ya? Sebelum UAS, Oke. sebelum UAS minimal biasanya 2 minggu atau 1 minggu sebelum UAS, karena nanti pertemuan terakhir beberapa orang saya minta untuk presentasi esainya. Ya harus siap untuk presentasi esainya. Baik Pak, Oke. terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Jadi yang saya berikan di sana kalau dilihat itu bukan yang sudah kalian memang harus pakai gitu, terus tinggal di copy paste, itu enggak. Itu adalah ingat dilihat di sana benar-benar itu residensial, bukan komersial. Makanya kalau kalian nanti plug di sana, ya kalian nanti akan ribet sendiri. Ribetnya kenapa? Karena yang dipakai di sana adalah penilaian untuk komersial, bukan residensial. Itu yang jadi isu ya, itu jadi isu. Jadi mungkin nanti coba kalian ini lagi modify lagi, itu adalah komersial. Kalau residensial ini perlu nggak? Kalau memang nanti ternyata Pak saya bisa kok Pak untuk yang ini, silahkan dibuat. Jadi misalnya Anda melihat bahwa properti Anda bisa saya pakai untuk komersial misalnya, bisa seperti itu, ya boleh saja. Analisis kan terserah kalian ya, analisis terserah kalian, terserah kalian untuk analisis analisisnya. Sekali lagi, saya memang nggak bisa ngelihat, bisa ngelihat konsisten nanti ke depan sampai dengan penilaiannya juga seperti itu. Jadi saya nggak bisa mengkontrol data kalian, listening kalian, tapi kalau ketika kalian mengambil posisi itu, maka ke depan tuh harus sama ya, jangan sampai nggak sama. Sekarang kita bilang komersial, nanti ke depan tetap di laporan penilaiannya bilangnya residensial lagi gitu. Jadi disesuaikan sampai dengan nanti penugasan terakhir. Konsistensi yang saya ingin lihat juga di antara kalian. Jangan ada yang lain. Oh ya, untuk absensi saya coba lihat di portal. Saya akan manggil yang di sini belum berhasil absen, ya, Mas Aljeris, ada nggak? Hadir Pak. Iya. Doni Martua. Doni Martua. Hadir. Oke. Terus Dedetika Malau. Hadir Pak. Oke. Terus Givani. Givani ada? Ada Pak, tapi lagi ke kamar mandi. Oh ada. Givani ada. Terus Muhammad Hilal. Hadir Pak. Hadifa. Oh, hadir Pak. Nadifa dia. Oke. Dan Hadir Pak. Surya. Hadir Pak. Willis. Hadir Pak. Ya. Ini yang ini ya, yang nggak ngeklik daftar hadir ya, di sini saya yang ini. Bapak maaf, saya kayaknya belum bisa absen Pak. Iya, nanti saya absenkan. Oh iya, terima kasih banyak Siapa? Pak Givani Pak. Atas nama? Givani Bapak absen 10. 10 Givani ya, nanti saya absenkan. Tadi makanya saya absen itu biar nanti saya yang klik ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan kali ini saya tutup. Nanti penugasan juga sudah ada formnya di sana, analisis properti sudah ada. Ya nanti kalau yang sederhana saya berikan lagi di Google Drive ya. Tinggal lihat aja yang last upload dari saya untuk selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Terima kasih banyak, Pak. Pak. Makasih, Pak. Hmm.